warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh-soleha? Semoga anak soleh-soleha, ayah bunda kita semua tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, hari ini kita belajar tematik tema 3 kegiatanku ya. Sebelum kita belajar, maka alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa agar apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya dan tetap mengingatnya sepanjang masa ya. Oke, ayo kita berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo anak soleh soleha, manasika berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar tematik tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari. Ternyata kegiatan kita itu tidak hanya pagi hari, ternyata siang hari juga kita melakukan kegiatan atau kita beraktivitas. Ada yang tahu biasanya siang hari kita berbuat apa saja, melakukan apa saja? Ya tentunya anak soleh-soleha sering melakukan kegiatan di pagi hari. Ada yang bermain, ada yang pergi berkunjung sama temannya, ada yang tidur siang misalnya, ada yang bermain dengan adiknya di rumah, membantu ayah ibunya di rumah. Ya seperti itu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini ada memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah siswa mampu menyusun huruf menjadi kosakata berkaitan kegiatan siang hari. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan siang hari yang sesuai aturan di rumah dengan tepat. Ternyata ya, kegiatan di rumah itu ada aturannya. Yang kedua, melalui bercerita atau cerita, siswa mampu menunjukkan kebiasaan-kebiasaan di siang hari sesuai aturan di rumah dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi kosakata terkait kegiatan siang hari dengan tepat. Yang selanjutnya, melalui kegiatan menjiplak, siswa mampu menuliskan kosakata terkait kegiatan siang hari dengan tepat. Selanjutnya, dengan memperhatikan contoh, siswa mampu mengidentifikasi nama dan lambang bilangan 11 sampai dengan 20. Yang keenam, melalui lembar latihan soal, siswa mampu menentukan nama bilangan sesuai lambang bilangannya dengan tepat. Itu ya. Sekarang buka bukunya halaman 51. Buka bukunya halaman 51. Ya. Sekarang kita akan membaca teks yang ada di atas. Selesai bermain, Edo pulang ke rumah. Tentunya setelah kita bermain, kita harus pulang di rumah sebagaimana Edo ketika setelah bermain. Edo beristirahat di ruang keluarga. Pasti anak soleh-soleha ketika sudah bermain pasti capek. Otomatis tentunya kita akan langsung istirahat. Ya, yang selanjutnya, sambil beristirahat, Edo belajar membaca. Apakah anak soleh-soleha seperti Edo, di mana dia tidak hanya istirahat saja, duduk-duduk saja, tetapi dia duduk sambil membaca. Harapannya anak soleh-soleha di rumah juga seperti itu, menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk belajar. Tidak hanya bermain, tetapi belajar.
Edo mengambil kartu-kartu huruf miliknya. Apakah ada anak soleh-soleha memiliki kartu-kartu huruf di rumahnya? Kalau ada, ya lakukan seperti Edo. Dia pun menyusunnya menjadi kata. Huruf-huruf tersebut dia menyusunnya menjadi kata. Jadi kalau anak soleh-soleha punya kartu huruf di rumah, maka bisa menyusunnya sehingga membentuk sebuah kata. Ya, sekarang perhatikan yang di bawah. Ayo bantu Edo menyusun huruf menjadi kata. Huruf depan pada kata itu sudah ditentukan ya. Huruf untuk yang diletakkan di awal atau yang pertama atau yang ditulis pertama itu sudah ditentukan. Jadi huruf pertamanya ini kan ada yang pertama itu ada S, N, I, G, A. Jadi huruf S itu tidak bisa dipindahkan. Dia tetap huruf pertama. Coba perhatikan. Huruf S pertama. Ya. Tadi Edo melakukan aktivitas pagi hari atau malam hari. Ya, tema yang sesuai dengan tema yang kita pelajari yaitu ya kegiatanku ya siang hari. Siang hari, ya. Coba kita susun, ya. Ada S, ya. S berarti siang, berarti S-I-N, maaf S-I-A, ya siang, berarti N-G, siang, berarti siang. Selanjutnya itu huruf pertamanya adalah P, berarti dia tidak boleh dipindahkan, dia tetap berada di awal atau huruf pertama yang ditulis. Berarti huruf P ditulis, setelah itu ya coba perhatikan huruf P pertama, kata atau bacaan tadi tentang Edo. Apakah ada kata yang hurufnya pertama itu adalah P? Coba kita lihat. Selesai bermain, Edo pulang ke rumah. Apakah pulang? Ya. P berarti P. Berarti pulang. Pu berarti huruf P sudah tadi berarti U. Ya. P-U, pu. La berarti L-A. La, pu tambah la dibaca pula, tambah berarti ng berarti pula, tambah berarti pulang. Itu ya. Ya. Selanjutnya buka halaman 52. Buka halaman 52 atau 52. Pembelajaran 3. Ayo membaca. Jadi harapannya anak soleh-soleha, anak soleh-solehnya ustazah, ustazah tidak mau dengar ada anak didiknya ustazah yang belum tahu membaca. Harapannya anak soleh-soleha sudah bisa membaca. Terus belajar dan belajar. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada yang tidak bisa kalau mau belajar. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Harus suaranya nyaring ya. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Ternyata tidak hanya Edo yang suka membaca, ternyata Siti juga suka membaca. Semoga anak soleh-soleha juga di rumah senang membaca ya. Siti mengulang pelajaran di rumah. Ya, harapannya anak soleh-soleha selalu mengulang dan mengulang pembelajarannya di rumah. Jangan hanya mengulang bermain HP, tetapi mengulang pembelajarannya di rumah. Siti suka belajar. Harapannya anak soleh-soleha juga suka belajar di rumah.
dia ingin menjadi anak pintar. Jadi anak soleh-soleha ketika ingin pintar, maka anak soleh-soleha rajin belajar. Dan ketika kita ingin rajin belajar, dan insya Allah kalau kita rajin belajar, insya Allah kita tidak hanya pintar, tetapi kita cerdas. Apalagi ditambah rajin sholat, maka akan menjadi anak soleh-soleha. Seperti itu ya. Ya, sekarang ya buka halaman 53. Di situ lengkapilah kalimat berikut ini sesuai bacaan. Pilihlah kata yang tepat berikut. Ya, di situ ada ya kata yang pertama sekolah, siang, pulang, membaca, rumah, pintar, suka, belajar. Ya, jadi harapannya anak soleh-soleha rajin belajar di rumah. Biar tidak ada yang bantu, kalau kita mau pintar maka kita bisa belajar sendiri. Jika ada yang tidak ditahu, maka kita bertanya sama yang lebih tahu dari kita. Ya, sekarang buka halaman 54. Halaman 54. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana sih kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik tentunya ketika siang hari. Ternyata di siang hari itu ada aturan atau ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau harus kita perhatikan. Kenapa? Untuk mengetahui apakah yang kita lakukan itu baik atau tidak. Di sini ada kebiasaan Siti sepulang sekolah. Atau karena kita pandemi, jadi kita tidak ada kegiatan sepulang sekolah, tetapi kegiatan ketika di rumah, ya. Yaitu yang pertama yang Siti lakukan adalah meletakkan peralatan sekolah dengan rapi. Meletakkan peralatan sekolah dengan rapi. Kalau anak soleh-soleha misalnya meletakkan peralatan belajar dengan rapi ketika sudah belajar, atau meletakkan mainannya atau merapikan mainannya di tempat yang seharusnya disimpan. Misalnya tempat mainannya di keranjang, maka kita merapikannya, memasukkannya dalam keranjang. Yang kedua, ya, ganti pakaian sekolah. Kalau anak soleh-soleha misalnya setelah bermain di siang hari, maka mengganti pakaiannya. Tentunya ya ganti pakaiannya tidak hanya ganti saja, tetapi dengan mandi terlebih dahulu. Selanjutnya mencuci tangan sebelum makan siang. Tentunya ya karena ini adalah masa pandemi, kita harus rajin-rajin cuci tangan agar kuman tidak masuk bersama makanan. Kita harus cuci tangan sebelum makan. Jangan lupa berdoa sebelum makan atau setelah cuci tangan agar makannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, makan siang dengan tenang dan tertib. Ternyata kalau makan siang itu ada aturannya, harus tenang dan tertib. Tidak boleh makan sambil berlari. Ya, kalau berlari itu namanya olahraga atau bermain. Tetapi kalau ketika makan, maka kita harus tenang dan tertib. Harus menghabiskan makanannya. Ya, jangan terlalu mengambil banyak, tetapi ambil sedikit. Kalau sudah habis, tambah lagi. Jangan sampai kita mengambil banyak dan kita tidak menghabiskannya. Jadi, akhirnya menjadi mubazir. Allah tidak suka orang yang suka membuang-buang makanan. Selanjutnya, ya, Siti tidak lupa mengulang pelajarannya di rumah. Ya, anak soleh-soleha juga, misalnya kalau sudah selesaikan tugasnya, maka baca kembali pelajarannya agar ketika ulangan tanpa belajar kita sudah mengetahui, karena kita rajin mengulang pembelajaran kita di rumah. Selanjutnya istirahat atau tidur siang. Ada anda yang tidak tidur siang? Harapannya ketika sudah beraktivitas seharian maka kita tidur
siang agar badan kita sehat dan bugar sehat ya. Kita siap menerima ya pelajaran esok hari ya. Selanjutnya buka halaman 55. Ya, kita akan Ustazah akan memberikan gambaran mana sih kebiasaan yang baik ya, dan mana kebiasaan yang tidak baik. Ternyata kebiasaan itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Harapannya anak soleh-soleha selalu melakukan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu apa saja? Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ya, di situ ya gambar pertama ya, di situ sedang belajar ya, ada Siti sedang belajar. Apakah itu termasuk kebiasaan baik atau buruk? Ya, kebiasaan baik atau buruk? Ya, kebiasaan baik. Jika baik maka dicentang atau diberi tanda ya, sesuai bukunya ya. Yang kedua, gambar kedua yaitu Siti sedang tidur. Menurutnya anak soleh-soleha, tidur itu kebiasaan baik atau buruk? Ya. Jadi tidur itu adalah kebiasaan baik karena dia Siti tidur siang, maka itu adalah kebiasaan yang baik. Selanjutnya yang di bawah, Siti sedang membaca buku. Sedang membaca buku baik, tetapi caranya tidak baik. Lihat cara Siti membaca, bukunya terlalu dekat. Apakah kalau kita membaca bukunya kita dekat dengan wajah kita atau lebih jauh? Ya, jadi kemarin yang tema kemarin yang sebelum kita ulangan Ustazah sudah jelaskan. Kalau kita membaca tidak boleh buku kita atau apa yang kita baca terlalu dekat dengan mata kita, karena itu akan mengakibatkan mata kita tidak sehat. Jadi yang dilakukan Siti yang sesuai gambar adalah bukan ya kebiasaan tidak, maksudnya Ustazah merupakan kebiasaan tidak baik. Jadi yang selanjutnya ada gambar Siti sedang berpamitan kepada ibunya, berpamitan kepada ibunya. Berpamitan ketika ke sekolah, misalnya kalau mau pergi bermain, itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Ya, kebiasaan baik. Ya. Jadi anak soleh-soleha, sebagai anak yang baik, kita harus mencontoh yang baik-baik. Yang tidak baik, kita tidak boleh mencontohnya. Walaupun yang melakukannya adalah orang besar, orang yang lebih dewasa dari kita, maka kita tidak boleh mencontohnya. Tugas kita adalah mencontoh yang baik, meninggalkan yang tidak baik, agar anak soleh dan soleha menjadi anak tidak hanya cerdas tetapi soleh soleha, menjadi anak yang baik yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Buka halaman 56. Halaman 56. Ya, halaman 56 ini sebenarnya kita sudah pelajari di tema-tema sebelumnya. Jadi kita akan mengulang pembelajaran kita. Ustaz selalu ingatkan agar pembelajaran sebelumnya tetap diingat karena akan diulang di tema-tema yang belum dipelajari, atau nanti diulangnya juga nanti di kelas 2 sampai 6. Maka anak soleh-soleha, harapan Ustazah tetap diingat pembelajaran sebelumnya, karena selalu pembelajaran yang sebelumnya berkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini anak soleh-soleha. Contohnya bilangan, ya, pelajaran tentang bilangan, ya.
Ya, kali ini kita belajar tentang nama bilangan dan lambangnya. Nama bilangan dan lambangnya. Kemarin kita belajar tentang nama bilangan 1 sampai 10. Hari ini tentunya sesuai dengan yang saya sebutkan kemarin, hari ini atau tema 3 ini kita belajar 11 sampai 20. Gitu ya. Ya, perhatikan di tabel. Ya. Tabel sebelah kiri adalah nama bilangan, sebelah kanan adalah lambangnya. Nama bilangan itu diidentik dengan huruf. Ada huruf-huruf yang tertulis di situ. Kalau lambang bilangan tentunya ada angka, Nama bilangan huruf-huruf dan lambang bilangan adalah angka. Ya. Nama bilangan 11. Lambang bilangannya 1 dan 1. 12. Nama bilangannya 12. Berarti lambang bilangannya 1 dengan 2. Selanjutnya nama bilangannya 14. Lambangnya 1 dan 4. Sampai seterusnya. Jadi itu ya pembelajaran kita. Semoga anak soleh-soleha dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya. Ya. Sebenarnya apa yang kita pelajari itu adalah yang kita sudah lakukan setiap hari atau kita sudah pelajari sebelumnya. Maka harapannya apa yang dipelajari itu adalah tidak boleh dilupa. Setelah dipelajari langsung dilupa, tetapi tetap diingat. Dengan cara apa? Dengan cara tadi Siti mengulang pembelajarannya di rumah. Ya, tidak hanya bermain tetapi mengulang pembelajarannya di rumah. Ya. Tugas anak soleh dan soleha adalah menulis nama bilangan. Menulis nama bilangan 11 sampai 15. Itu ya, tugas yang pertama adalah menulis nama bilangan 11 sampai 15. Yang kedua adalah anak soleh-soleha membaca halaman 52. Membaca halaman 52. Tadi Ustazah sudah bacakan. Tugas anak soleh-soleha adalah mengulangnya di rumah membaca. Ya, bisa dikirim lewat video. Kalau tidak sempat di video, yang terpenting adalah ayah ibunya sudah menjapri Ustazah memberitahu kalau anak soleh-soleha sudah membaca di rumah. Itu ya. Selanjutnya anak soleh-soleha harapannya Ustazah tidak hanya membaca di rumah tetapi menulis juga. Yang tulisannya masih kurang bagus maka diperbagus lagi. Yang belum bisa sama sekali menulis maka dicoba terus. Tidak ada yang tidak bisa kalau mau belajar. Ustazah ingatkan lagi, ketika keluar rumah jangan lupa pakai masker. Dan ketika kita sudah sampai di rumah setelah bermain, maka jangan lupa kita mencuci tangan kita. Setelah itu mengganti pakaian kita, mandi dan mengganti pakaian kita agar kuman-kuman yang kita dapatkan di luar rumah kita bersihkan dengan apa? Mandi dan cuci tangan. Jangan lupa juga ketika makan berdoa. Biasakan berdoa sebelum makan agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini anak soleh-soleha. Semoga dimudahkan oleh Allah. Kepada Allah kita memohon karena hanya Allah yang kemudian memberi kita kemudahan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.